Ada klien, seorang pria umur kurang lebih 30, yang datang ke saya dan dengan bangga mengatakan bahwa dirinya tidak lagi bisa merasakan emosi. Saya tanya, mulai kapan Anda tidak bisa merasakan emosi? Sejak kecil Pak, kira-kira usia 8 tahun. Saya bilang, ini bukan sesuatu yang baik loh. Anda tidak akan merasakan emosi, tidak berarti emosinya hilang. Loh, saya buktinya tidak merasakan emosi nih Pak, tidak apa-apa. Saya bilang, ya. Kalau memang tidak ada apa-apa, Anda tidak akan ketemu saya hari ini. Jadi klien ini jumpa saya karena dia punya masalah. Masalahnya adalah dia sering sakit, terutama kena di daerah pencernaan. Saya tanya, Anda sering nggak masuk rumah sakit? Dia bilang, sejak saya usia 8 tahun sampai sekarang Pak, itu sudah 4 kali saya masuk rumah sakit dan kondisinya cukup berat Pak. Ini yang berhubungan dengan pencernaan saya. Saya bilang, ya inilah hukum pikiran menyatakan bahwa setiap emosi butuh ekspresi. Dia bisa diekspresikan keluar diri lewat perilaku, pikiran, ucapan, tindakan, atau diekspresikan ke dalam. Apabila emosi ini ditekan, maka dia perlu diekspresikan dan ini ke organ. Akibatnya apa? Orang ini akan sakit. Jadi saya bilang ke klien ini, Anda perlu kembali merasakan emosi. Tapi saya nggak bisa Pak, selama sekian tahun ini emosi saya datar. Ya ini sebenarnya gangguan loh, sesuatu yang tidak baik. Menurut cara kerja pikiran bawah sadar, emosi ini tidak bisa dirasakan karena bawah sadar ini, karena alasan tertentu, menekan, merepresi sehingga tidak bisa dirasakan oleh individu. Tujuannya bagus untuk memproteksi individu. Saya tanya, pasti ada sebuah kejadian dulu, sesuatu yang sangat-sangat penting dan mungkin traumatis bagi Anda, sehingga Anda tidak lagi bisa merasakan emosi. Dan dia bilang, saya nggak pernah ingat Pak, nggak pernah tahu ada kejadian ini. Oke, kalau demikian, ini tugas saya. Saya lakukan hipnoanalisis dan ditemukan pada saat dia usia benar 8 tahun. Saat itu dia pernah dimarah oleh ayahnya. Klien ini usia 8 tahun tidak salah. Karena sesuatu hal dia mengekspresikan emosi marahnya, di situ justru oleh ayahnya dia dimarah, dipukul. Sehingga dia ketakutan dan saat itulah bawah sadar menyatakan ini berbahaya kalau dia mengekspresikan emosinya. Supaya dia tidak dipukul, tidak dihukum, maka lebih baik jangan mengekspresikan emosi. Supaya tidak bisa mengekspresikan emosi, lebih baik bagaimana? Jangan merasakan emosi apapun. Tidak bisa diekspresikan keluar, akhirnya direpresi, diekspresi ke dalam ke organ. Jadi tidak merasakan emosi bukan sesuatu yang baik. Saya bilang sama klien, kecuali Anda sudah mencapai pencerahan spiritual yang begitu luar biasa, batin Anda benar-benar tenang, damai, seimbang, Anda tidak lagi merasakan emosi. Tapi kan Anda belum, saya bilang. Iya Pak. Dan setelah terapi, dia kembali bisa merasakan emosinya.